Mereka bersiasat membuat pintu agak sedikit pendek agar Abu Bakar Al-Baqillani ketika masuk pintu tersebut akan sedikit membungkuk. Beliau cerdas. Ustadz, budaya ruku' membungkukkan badan seperti saat melewati orang tua ini hukumnya hanya sebatas haram atau termasuk syirik? Kalau syirik, syirik asghar atau akbar? Yang rajih kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah ta'ala, jika tujuannya hanya sekedar adab, bukan sebagai pengagungan kepada selain Allah seperti pengagungan dia kepada Allah, ini tidak dikatakan syirik. Tetapi ini tetap haram. Karena Nabi SAW menyatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Apabila aku boleh memerintahkan seorang wanita, seorang makhluk untuk sujud kepada makhluk yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Dalil ini tidak syirik apabila bukan untuk mengagungkan selain Allah seperti mengagungkan Allah. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adini adalah rukuknya saudara-saudari Yusuf dan orang tuanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran tanpa pengingkaran, dan mereka adalah orang-orang saleh. Andai kata itu syirik, maka tetap haram di masa itu dan sampai hari ini. Karena dosa syirik adalah dosa yang sama keharamannya dalam seluruh syariat. Tidak mungkin ada suatu ritual yang di sebagian syariat itu dikatakan syirik, kemudian di syariat Nabi yang lain tidak dikatakan syirik. Karena ada dosa-dosa yang hukumnya paten di dalam seluruh syariat, yang diantaranya adalah syirik. Akan tetapi hendaknya ini dijauhi, karena ruku' dan sujud adalah simbol kepada syirik. Bahkan Syekhul Islam mengingkari al-inhina, sedikit membungkuk, hanya kepala inhina itu, tanpa membungkuk tubuh ketika memberikan salam, agar itu dijauhi. Dan seorang muslim hendaknya benar-benar menjaga nilai-nilai tauhid dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan dia kepada hal yang dapat merusakkan akidahnya. Disebutkan oleh para ulama sebuah cerita dari seorang ulama, jika saya nggak salah ingat, Abu Bakar Al-Baqillani. Suatu ketika beliau diutus oleh penguasa di masa itu untuk bertemu Raja Romawi, ya, atau raja yang kafir yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama Nasara di kerajaan. Maka beliau diundang untuk menerangkan agama Islam kepada mereka, atau untuk suatu diskusi dengan syarat, kata mereka, kalau anda datang syaratnya harus sujud kepada raja kami, sujud atau ruku. Maka beliau menyatakan, saya tidak akan mau. Maka mereka menyatakan, jangan, ini syarat, saya tidak mau. Walaupun kalian tidak mengundangnya, kalian yang butuh kepadaku, dan ini syaratku, kata Abu Bakar Al-Baqillani. Kemudian mereka pun menceritakan kepada raja mereka bahwa Abu Bakar Al-Baqillani tidak akan mau melakukan hal tersebut. Maka raja mereka menyatakan, ya nggak apa-apa, biarkan saja dia datang. Kemudian mereka bersiasat membuat pintu agak sedikit pendek agar Abu Bakar Al-Baqillani ketika masuk pintu tersebut akan sedikit membungkuk. Beliau cerdas. Ketika melihat pintu masuk agak pendek, maka beliau masuk dengan punggungnya, sehingga beliau membungkuk ke arah luar, bukan ke arah raja. Lihat bagaimana ulama dahulu menjaga nilai-nilai atau simbol-simbol ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan mereka tidak pernah berbasa-basi atau memperlihatkan kelemahannya di hadapan orang-orang yang memang ingin dia memperlihatkan atau mengorbankan agamanya demi mereka. Beliau membungkuk dari belakang, sehingga bungkuk beliau ke arah luar, bukan ke arah raja. Ya, tidak apa-apa orang menilai kita tidak beradab, masih banyak cara lain kok untuk memperlihatkan bahwa kita beradab dan berakhlakul karimah. Dan adab yang paling penting adalah adab kita kepada Allah Jalla wa'ala.